sudah dari dulu saya ingin membuat video yang isinya tips beginian ya, tapi saya urungkan terus karena khawatirnya nanti saya dikira sok-sokan ngajari orang agar pintar, padahal saya sendiri sampai hari ini nyatanya nggak pintar-pintar ya. Ya mbak bro, padahal aku yo tiap hari belajar ya sinau yo nggar PR perawan ngono lah. Ya wis rapopo lah, aku mbok anggap keminter dan kementus ya sak karepmu. Tapi yang jelas di atas langit masih ada langit, di bawah perut ada rambut. Maksudnya biarpun saya bukan orang yang pintar elektro, tapi setidaknya masih ada orang lain yang kadar kepintarannya saat ini masih ada di bawah saya. Contohnya yo kalian yang mau ganti resistor saja takut kakinya kebalik, mau buat amplifier saja masih bingung dan nanya pakai trafo sekian ampere apakah aman dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menandakan mereka-mereka ini masih butuh banyak belajar, dan di posisi inilah saya ingin membantu menyemangati mereka-mereka ini. Dulu saya sama sekali nggak ngerti cara merakit atau membuat SMPS, nol besar pokoknya. Akhirnya dengan belajar dan terakhir mencoba ya, meskipun belum mahir-mahir juga, tapi setidaknya dasar-dasar teori dari SMPS akhirnya sedikit bisa saya pahami. Bahkan saya sudah beranikan diri untuk membuat rancangan atau layout ala saya sendiri seperti yang saya perlihatkan di video ini. Nah, untuk Anda yang ingin membuat PCB seperti yang saya pakai ini, silakan gunakan layanan glcpcb.com yang merupakan satu-satunya perusahaan layanan cetak PCB dan assembly komponennya. Teknologi SMT atau Surface Mount Technology yang dimiliki oleh glcpcb.com, kita juga bisa sekalian memesan part komponennya sekaligus meminta glcpcb untuk memasang part tersebut langsung ke papan PCB-nya. Contohnya seperti di video saya ini, saya ingin membuat sebuah equalizer beserta rangkaian subwoofer dengan memakai part SMD. Maka saya orderkan sebagian part-part SMD tersebut ke glcpcb.com dengan memanfaatkan layanan SMD Service. Kita mulai poin pertama agar pintar atau setidaknya bisa memulai belajar elektro, yaitu Iqra. Iqra, iya bro, betul bro, Iqra, bacalah. Kok koyok malah jadi penceramah dan ustadz ya bro. Tapi memang benar, syarat agar pintar dan paham apapun adalah kuncinya dengan cara membaca. Biasakan dan budayakan membaca semua artikel, postingan, ataupun komentar-komentar yang biasa kalian temui baik di blog, forum diskusi, ataupun grup-grup Facebook yang kalian ikuti. Melihat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan di YouTube seperti sekarang ini pada hakikatnya juga membaca yo, yakni membaca dengan menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Lanjut yang kedua, ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Betul itu, tapi jangan sedikit-sedikit nanya melulu ke sana kemari tanpa didahului dengan usaha sendiri. Contoh, saya mau pergi ke Jakarta, karena seumur-umur saya belum pernah ke sana, pastinya saya tidak tahu tepatnya jalan mana saja yang bisa saya lewati. Lah masa belum apa-apa saya harus nanya dulu ke sana kemari enaknya lewat mana, naik pesawat atau naik bus. Kalau naik pesawat tiketnya berapa, pesawat apa yang paling nyaman dan sebagainya, kan cerewet ya ceritanya kan kalau kayak gitu ya. Ya memang dengan bertanya bisa membuat kita lebih terarah. Malu bertanya bisa membuat kita salah arah.
Tapi kalau sedikit-sedikit saja selalu bertanya dan bertanya, dijamin tempat tujuan yang mestinya hanya bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam, bisa jadi 1 hari 1 malam baru nyampe. Karena kebanyakan berhenti di jalan dan hanya untuk nanya-nanya itu tadi, bro. Ya penting harus percaya diri gitu loh, bro. Yang penting yakin. Perkara nanti tersesat ya enggak masalah. Justru dengan tersesat banyak hal dan pengalaman serta ilmu baru yang akan kita dapatkan dari tersesat tersebut. Kan ono pepatah, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Loh, kok koyo malah tadi ceramah mana iki, bro? Jika memang kalian mengalami jalan buntu, mumet dan sudah benar-benar bingung dan terpaksa harus bertanya, maka bertanyalah secara tepat di tempat yang juga tepat. Maksud saya begini, misal Anda bingung kenapa mengalami transistor final Anda panas berlebihan, contoh amplifier Anda panas berlebihan. Nah, contoh bertanya yang tepat adalah begini. Jadi ajukan pertanyaan langsung ke kolom pencarian seperti yang saya contohkan ini, bro. Nah, dari sini Anda sudah langsung disodori berbagai macam referensi jawaban. Tinggal kalian cek satu persatu jawaban mana yang sekiranya paling pas untuk Anda simak atau Anda baca-baca atau Anda dengarkan, atau bisa Anda jadikan referensi gitu ya. Nah, cara yang sama bisa Anda lakukan di grup-grup Facebook atau forum-forum yang kalian ikuti. Caranya ya gitu, cari di kolom pencarian terus ketik pertanyaan yang Anda tanyakan itu. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk takon ngene piye, jangan gitu. Karena jawaban dari semua pertanyaan yang ada di benak kalian sebenarnya sudah bertebaran di mana-mana, jawabannya sudah ada yang membahas dari dulu-dulu itu. Makanya tinggal pintar-pintarnya kita saja bagaimana cara mencari jawaban tersebut. Semoga poin ini bisa dipahami ya. Poin selanjutnya, poin nomor biru gimana, bro? Belajar kenali dan pahami setiap komponen-komponen elektronik mulai dari resistor, kapasitor, transistor dan seterusnya. Minimal kalian harus tahu dan bisa membaca nilai kapasitasnya. Gak lucu, bro, kalau misalnya pinter ngerakit amplifier sampai ngeleger, tapi gak ngerti transistor tipenya berapa, ini jenis NPN atau PNP itu gak ngerti. Gak lucu itu, bro. Dan mbuh ngono ku lah, pikiran dewe bener apa gak ya. Saya lanjut poin selanjutnya. Sebenarnya sih banyak yang ingin saya sampaikan sih, bro, tapi pastinya nanti bakalan terlalu panjang durasi videonya dan pasti akan membosankan ya. Jadi tak pungkas saya yakni cobalah membaca, sekali lagi membaca. Nah, lagi-lagi membaca adalah senjata utama untuk pintar, bro. Ya pintar elektro ya pintar sembarang kali ngono ya. Cobalah membaca dan memahami skema rancangan sebuah rangkaian elektronik, kemudian cocokkan jalur-jalur di skema tersebut dengan jalur yang tertera di PCB. Mulai yang mudah-mudah saja seperti membaca rangkaian PSU dari trafo, karena dari situ nanti meskipun kita tidak paham-paham amat dengan cara kerja rangkaian secara keseluruhan, setidaknya kita bisa menganalisa, oh dari jalur sini ini masuk ke sini, dan agar bisa begini dibeginikan dulu oleh komponen ini, dan ini kok ngono lah intinya. Lambat lah, meskipun pertama kali nggak ngerti belas iki ono garis-garis ini ki fungsinya apa, mungkin pertama nggak ngerti, tapi lama kelamaan kita juga bisa tahu kok alurnya ini tuh masuk ke sini, ini masuk ke sini tuh paham akhirnya, bro. Saya jamin tanpa Anda sadari kemampuan Anda dengan cara seperti ini bakalan cepat berkembang. Jeklek